pertemuan kelima ini dalam APS kita akan membahas mengenai pendekatan perencanaan terstruktur dan data flow diagram. Nah, kita mulai dari pendekatan perencanaan struktur. Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan-permasalahan yang kompleks di organisasi itu dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akan mudah untuk dipelihara. Fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, mempunyai dokumentasi yang baik, tepat pada waktunya, sesuai dengan anggaran biaya pengembangan, dan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas yang akan lebih baik atau bebas kesalahan. Nah, salah satu tools dan teknik dalam pengembangan sistem terstruktur adalah menggunakan DFD atau Data Flow Diagram. Nah, data flow diagram itu tuh penggunaan notasi dalam diagram arus data ini sangat membantu sekali untuk memahami suatu sistem pada tingkat kompleksitasnya. Dan DFD tuh bentuknya tuh yang kayak bulat-bulat yang kayak pernah kalian pelajarin di SIA ya. Jadi yang ada bulat-bulat, yang ada input, terus ada prosesnya, ada arus datanya gitu bentuknya. Nah, pada tahap analisis, penggunaan notasi ini sangat membantu sekali di dalam komunikasi dengan pemakai sistem untuk memahami sistem secara logika gitu. Nah, diagram yang menggunakan notasi ini untuk menggambarkan arus dari data sistem sekarang dikenal dengan nama diagram arus data atau data flow diagram (DFD). Nah, DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir gitu. Jadi DFD itu dibikin tuh supaya kita lebih gampang memahami flow sistem arus data dari suatu bagian tersebut seperti yang pernah kalian pelajari di SIA. Nah, komponen DFD itu apa aja sih gitu kan? Komponen DFD itu ada external entity atau kesatuan luar, ada data flow-nya, ya kan? Data flow-nya, ada prosesnya, jadi datanya diproses. Dan yang selanjutnya adalah penyimpanan datanya. Nah, untuk kesatuan luar atau external entity merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lain yang berada di lingkungan luar yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. Nah, satu kesatuan luar ini biasanya kita simbolkan dalam notasi kontak. Contohnya adalah langganan, akuntansi, pemasok, gudang. Jadi, kesatuan luar adalah entity di luar dari sistem yang kita bikin data flow-nya. Gitu. Jadi, suatu departemen atau divisi dalam perusahaan tetapi di luar sistem yang sedang dikembangkan. Jadi intinya adalah di luar sistem itu maka kita namakan dengan external entity. Nah, dari external entity itu ada yang namanya arus data. Arus data itu di DFD disimbolnya sesuai dengan seperti panah. Arus data ini mengalir di antara proses-proses jadi arus data ini mengalir dari proses, terus dari penyimpanan data, dari kesatuan luar. Nah, arus data ini menunjukkan arus data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem gitu. Nah, itu bisa kalian lihat di halaman 4 ya. Jadi kayak misalnya dari langganan kita menuju ke suatu proses order langganan. Itu ada tanda panah adalah arus data yang kita kasih judul order langganan. Jadi arus data, jadi arus dari si order langganannya itu. Nah, konsep dari penggambarannya itu ada 4, yaitu konsep paket dari data. Konsep paket dari data itu bila ada 2 atau lebih data yang mengalir dari suatu sumber yang sama ke tujuan yang sama, maka dianggap jadi satu arus gitu. Jadi kalian gak harus bikin 2 tanda panah, tapi cukup bikin 1 tanda panah gitu kan ya. Tapi ada 2 data yang mengalir gitu. Atau misalnya karena kan kita kan dari eksternal ke proses yang sama. Kecuali kalau yang kayak di halaman 5, kalian itu dari luar tapi dari eksternal tapi ke kalian ke 2 proses yang berbeda. Baru kalian bikin 2 tanda panah ya. Terus yang kedua adalah konsep arus data menyebar. Nah, kalau konsep arus data menyebar itu menunjukkan sejumlah tembusan dari arus data yang sama dari sumber yang sama tapi ke tujuan yang berbeda
gitu. Nah, yang ketiga adalah konsep arus data mengumpul. Jadi dari dua proses dia mengumpul menjadi satu eh, dia berkumpul menjadi satu tujuan atau satu external entity gitu. Nah, yang keempat adalah konsep sumber tujuan dan arus data gitu. Semua arus data harus dihasilkan dari suatu proses atau menuju ke suatu proses. Konsep ini penting karena arus data adalah salah satu dari hasil suatu proses dan akan digunakan untuk melakukan suatu proses. Nah, yang ketiga adalah prosesnya. Suatu proses adalah proses itu biasanya kita bentuknya bulat ya, biasanya kalau proses itu. Jadi suatu proses adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau mesin atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses gitu. Jadi kan ada eksternal, masuk arus data, ya kan, tandanya tanda panah. Kita masuk ke proses, tandanya bulat. Nah, dari proses itu kan menghasilkan arus data lagi tuh, menghasilkan data lagi yang akan diteruskan ke proses selanjutnya atau kita lempar lagi ke eksternal entity gitu. Nah, setiap proses itu harus diberikan penjelasan yang lengkap seperti identifikasi proses, nama proses, pemprosesnya. Jadi nama pemrosesnya maksudnya siapa yang memproses, apakah komputer, apakah orang, apakah mesin gitu. Nah, suatu proses itu terjadi karena adanya arus data yang masuk gitu kan. Dan hasil dari proses adalah juga merupakan arus data lain yang mengalir. Jadi, sebelum proses itu harus ada arus data dan setelah proses itu harus ada output data. Ya. Nah, bisa kalian lihat di halaman 9 ya, contoh-contohnya ya, gitu. Jadi intinya kalau di proses itu harus ada yang in, process, out, gitu loh. Nah, setelah itu adalah penyimpanan data. Nah, penyimpanan data itu merupakan simpanan dari data yang dapat berupa sebagai berikut. Jadi macam-macam nih penyimpanan datanya. Ada bisa berupa suatu file atau database, ada suatu arsip atau catatan manual, atau tabel atau agenda gitu kan. Nah, bentuknya itu biasanya bisa kalian lihat di halaman berapa nih? Halaman 10 ya. Dapat disimbolkan dengan sepasang garis horizontal paralel yang tertutup di salah satu ujungnya. Jadi bentuknya itu kayak persegi panjang tapi dia nggak nutup di salah satu ujungnya. Itu adalah penyimpanan data. Nah, penyimpanan data itu harus ada arus data yang masuk gitu ya. Jadi intinya adalah kalau di FD itu ada eksternalnya, ada arus datanya, ada prosesnya gitu kan. Harus ada arus data lagi baru bisa kita simpan gitu kan, atau akan ada proses selanjutnya. Nah, arus data yang menuju ke simpanan data dari suatu proses menunjukkan proses update terhadap data yang tersimpan di simpanan data. Nah, ini macam-macam ya. Jadi untuk si simpanan data ini tuh ada berapa hal nih. Kalau kalian lihat di halaman 11, ada 4 hal yang diperhatikan dalam penyimpanan data. Ini bisa kalian baca ya. Jadi intinya adalah dia itu bisa mengupdate, bisa menghapus gitu loh kalau yang kesimpanan, kalau ke si penyimpanan data ini gitu. Nah, untuk pertemuan sekarang itu kita hanya membahas sampai ke konsep ya, atau enggak bentuk di DFD, komponen di DFD. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai bentuk dari DFD gitu. Karena macam-macam ini bentuknya bisa kalian lihat. Mulai dari bentuknya dan apalagi nih, keterbatasan dari DFD. Oke, sekian untuk pertemuan kelima ini. Untuk lebih jelasnya bentuk gambar-gambarnya bisa kalian lihat di modul yang akan saya upload di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.